Ya, pemirsa, baru-baru ini pemerintah menetapkan bahwa mulai tahun 2028, IKN akan resmi berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya arti ibu kota politik? Apa bedanya dengan Jakarta yang sekarang masih berstatus ibu kota? Dan sejauh mana progres pembangunan serta investasi yang sudah masuk ke dalam sana? Mari kita kupas satu persatu dalam IKN jadi ibu kota politik 2028, apa bedanya? Baik, pertama mari kita bahas dulu istilah yang mungkin terdengar baru ya, yakni ibu kota politik. Dasar hukumnya pemerintah sudah menegaskan melalui peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 yang mengatur transisi pemindahan pusat pemerintahan ke IKN. Nah, di situ ditegaskan bahwa pada tahun 2028 fungsi inti pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan resmi dipindahkan ke Nusantara. Jadi apa maksudnya ibu kota politik? Nah, ini artinya mulai 2028 semua aktivitas politik utama negara, rapat kabinet, sidang DPR, keputusan penting Mahkamah Agung, sampai pusat administrasi kementerian akan berpusat di Kalimantan Timur atau di Nusantara. Dengan kata lain, mesti Jakarta tetap akan hidup sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan keuangan, tapi untuk urusan politik tertinggi negara akan diatur di IKN. Nah, inilah yang akhirnya membuat statusnya berbeda dari sekedar ibu kota baru, alias bukan hanya kota administratif, tapi benar-benar menjadi simbol sekaligus pusat pengambilan keputusan politik bangsa. Jakarta ke Nusantara. Kemudian bagaimana progres pembangunan IKN saat ini? Nah, khususnya di era Presiden Prabowo Subianto ya. Nah, yang pertama soal anggaran. Pemerintah tetap mengalokasikan dana dari APBN untuk infrastruktur dasar, mulai dari jalan, bandara, sampai instalasi listrik dan juga air. Tapi tentu saja untuk porsinya dibatasin. Kenapa? Karena pemerintah ingin porsi terbesar pembiayaan ini datangnya dari swasta, bukan hanya dari uang negara. Nah, yang kedua, pembangunan infrastruktur fisik. Saat ini kawasan inti pusat pemerintahan ini sudah masuk dalam tahap penyelesaian. Istana Presiden, kantor-kantor kementerian, rumah dinas ASN hingga gedung DPR tahap awal ini sedang dikebut berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2022 tentang rencana induk ibu kota Nusantara. Pembangunan IKN ini dibagi menjadi 5 tahap. Oke, ini tahap pertama di tahun 2022 hingga 2024 ini pemindahan tahap awal yang kita kemarin sempat upacara di sana juga. Lalu di tahap 2 nih, saat ini kita berada di tahap 2, yakni ini untuk estimasi perkiraannya 2025 hingga 2029. Membangun kawasan inti yang tangguh. Lalu tahap 3 ini juga direncanakan tahun 2030 hingga 2034. Ini percepatan pembangunan lebih progresif. Tahap 4, tahap 5, dan seterusnya. Nah, karena sekarang kita berada di tahap 5, dari informasi yang kita dapatkan juga yakni dari Kepala Otorita IKN yakni Bapak Basuki Hadi Mulyono, untuk progres pembangunan tahap kedua kini sudah mencapai 70%. Nah, di tahap kedua ini yang mencakup 109 paket pekerjaan fisik meliputi pembangunan, perkantoran, jalan, sistem air, minum, listrik hingga persampahan. Dan untuk infrastruktur transportasi, pemerintah telah membangun jalan tol 56,8 km dari Balikpapan menuju kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Ditambah juga ada jalan non tol ini sebesar 12,2 km dan runway bandara sepanjang 3 km. Nah, selain itu juga udah ada 36 unit rumah jabatan menteri yang sudah selesai dibangun, meskipun total kebutuhannya mencapai 48 unit sesuai jumlah menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Lalu yang ketiga, ini terkait dengan pemindahan ASN. Sejumlah gelombang memang sudah dimulai nih, ada ribuan ASN dari kementerian, lembaga yang sudah bersiap menempati hunian sementara maupun permanen di IKN. Staf khusus Kepala Otorita IKN bidang komunikasi publik Troy Pantou secara tegas mengkonfirmasi bahwa ribuan aparatur sipil negara telah bekerja dan beraktivitas di pusat kota baru Indonesia ini. Ini sekitar ada total kurang lebih 1.200 ASN, ini yang terdiri dari personel otorita IKN sendiri serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Targetnya ini setiap tahun akan ada tambahan ASN yang akan dipindahkan. Sehingga nantinya pada tahun 2028 ketika nanti status ibu kota politik resmi berlaku, roda birokrasi ini sudah berjalan normal di sana.
Sekarang kita masuk ke bagian yang amat sangat penting ya, yakni investasi. Karena tanpa dukungan investasi, tentu saja mustahil proyek besar sebesar IKN ini bisa berlanjut. Nah, sepanjang tahun 2023, menurut Otorita IKN, komitmen investasi yang sudah masuk ini mencapai 41,4 triliun rupiah. Angka ini datang melalui groundbreaking tahap 1 hingga tahap ketiga. Dan sekarang kita masuk ke tahun 2025 nih. Ada realisasi investasinya semakin melesat lagi dari 41,4 ke 59,65 triliun pada Februari 2025. Lalu juga ada total investasi swasta yang sudah masuk ke IKN yakni sebesar segini tadi. Dan data baru gitu ya yang kami dapatkan ini menunjukkan sampai April 2025 nilai investasi swasta yang terrealisasi sudah tembus 62,08 triliun rupiah. Ini ada 42 perusahaan yang mencakup sektor perumahan, fasilitas publik, properti komersial hingga infrastruktur energi. Lalu juga ada tambahan terbaru yakni pada Mei 2025 Otorita IKN ini kembali menandatangani kerjasama dengan 6 investor swasta yakni senilai 3,65 triliun rupiah. Dan investasi ini difokuskan untuk sektor perumahan, energi, fasilitas umum. Angka-angka ini juga membuktikan akhirnya bahwa porsi APBN hanya pelengkap saja. Karena sesuai desain awalnya, hanya sekitar 20% kebutuhan IKN ini ditopang oleh APBN. Sisanya 20% harus dipenuhi melalui investasi swasta baik domestik maupun dari asing. Jadi pemirsa, untuk merangkum semuanya, di tahun 2028 IKN ini resmi berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia, pusat pengambilan keputusan negara. Dan saat ini progres pembangunan terus berjalan ya tentu saja, baik dari sisi infrastruktur maupun pemindahan ASN. Meskipun kita tahu saat ini jalanan tidak mulus. Dari sisi investasi sudah ada puluhan triliun rupiah yang masuk, tapi memang targetnya masih jauh lebih besar yang harus dikejar. Terutama untuk memastikan proyek ini tidak mandek. Nah, apa bedanya dengan Jakarta saat ini? Kalau Jakarta ini tetap akan menjadi pusat bisnis dan juga ekonomi, maka Nusantara akan jadi pusat politik. Jadi Indonesia nanti akan ada dua jantung utama, yakni di mana satu berdenyut di bidang ekonomi, satu lagi ini akan berdenyut di bidang politik. Ada juga nih yang perlu dicatat ya. Pemerintah kan bilang seperti itu, Jakarta tetap jadi pusat ekonomi. Tapi apakah rencana nyata untuk mengatasi beban urban Jakarta ini setelah sebagian fungsi dipindahkan, atau malah Jakarta ini nantinya akan semakin timpang dengan kota politik di Kalimantan Timur?